البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita telah membahas kaidah yang keberapa? Alif. Kelima bunyinya. Baik, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu harus ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh hanya dengan sekedar akal belaka. Baik. Bunyi kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Hendaknya Ahmad Asma'ullah ta'ala tauqifiyah, la majal lil aqli fiha. La majal lil aqli fiha. Maksud tauqifiyah ini apa? Indak ya Umair. Nah, wajib berhenti pada dalil. Kapan saja tidak ada dalil padanya, maka tidak boleh dia mengambil sikap atau menetapkan suatu nama. Baik. Dan ini merupakan perkara yang disepakati di sisi ahli sunnati wal jamaah. Nah, di antara yang menyelisih kaidah ini fanifillah dalam orang-orang Mu'tazilah. Baik. Demikian pula Karramiyah, yang mereka berpendapat tidak harus tawakuf. Nah, dalam artian tidak harus berhenti pada dalil. Untuk mereka, apabila lafaz sesuai dengan menurut akal itu mengandung makna yang bagus, maka mereka boleh menetapkannya. Perhatikan dalam catatan kaki halaman 44 di pertengahan. Wa dhahabatil karramiyah wal mu'tazilah ila adamit tawaqquf. Wa qalu inna lafdha idza dalla al-aqlu ala anna al-ma'na thabitun fi haqqillah jaza itlaqu dhalikal lafdh ala Allah azza wa jalla sawa'un warada tawaqquf bihi aw lam yarid. Nah, ini pendapat mereka. Jadi bahwasanya lafaz apabila akan menunjukkan bahwasanya makna dari lafaz itu bisa ditetapkan pada hak Allah, maka boleh digunakan lafaz tersebut sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala, baik datang dalam nas ataupun tidak datang. Dan ini pendapat yang lemah. Namun sebagaimana telah kita katakan, memang orang-orang Mu'tazilah ikhwani fillah membangun agamanya di atas akal belaka, sehingga jangan heran. Baik. Dan kemarin disebutkan dalil tentang kaidah ini. Apa dalilnya indak ya alim? Nah, Allah azza wa jalla wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Di sini larangan kita mengikuti apa-apa yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Dilarang berbicara, dilarang berkeyakinan pada hal-hal yang tidak kita berilmu tentangnya. Dan apabila suatu lafaz
tidak datang nas itu sebagai sifat atau sebagai nama dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena berarti ketika seorang melakukannya, dia telah berucap pada perkara yang tidak memiliki ilmu. Juga dalil yang lain apa Yahya? Wal innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syahidnya di akhir. Nah, di akhir ayat dilarang untuk berbicara atas nama Allah pada hal-hal yang tidak kalian ketahui. Kalau tidak ada dalilnya berarti kita tidak akan tahu. Nah, kemudian di sana ada alasan akli. Nah, alasan secara logika yang menunjukkan kaidah ini bagaimana itu? Indak ya rahmatullah. Indak ya Maulana. Secara logika yang menunjukkan tentang kuatnya kaidah ini. Nah, ini sekarang didengarkan, yaitu bahwasanya menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya, ini tentunya merupakan bentuk kejahatan dan kekurangan ajaran terhadap Allah. Nah, baik. Ini jelas ya Khanifillah. Nah, kita menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya. Ini tentunya bentuk jinayah, bentuk kurang ajar, bentuk kejahatan pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita menetapkan menetapkan nama kecuali yang datang dalam nas. Coba sekarang misalnya namanya Nafi', kemudian kita manggil dengan panggilan yang seenaknya kita sendiri. Apa kira-kira panggilannya? Misalnya, tentunya kamu jengkel ya, tidak? Ini sembarangan saja manggil. Nah, Tayyib namanya Nafi' dipanggil dengan apa? Dengan panggilan-panggilan yang lain. Pak Ijo, jelas tidak suka. Nah, ya. Nah, ini pada hak manusia. Apalagi pada hak zat yang maha agung ya Khanifillah. Yang kita tidak boleh sembarangan. Karena dalam menetapkan nama bagi Allah harus terkandung kriteria husna, ya tidak? Nah, ini mudahnya. Jadi intinya alasan secara akal yaitu bahwasanya menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya, ini tentunya merupakan bentuk kekurang ajaran, bentuk kejahatan pada hak Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk menempuh adab dalam masalah ini, yaitu dengan mencukupkan diri pada nama-nama yang datang dalil padanya. Paham sampai sini ya Pak Ade? Nah, awas nanti kalau ditanya lagi tingkat-tingkat. Baik. Nah, barakallahu fiikum. Adapun di sini ya Khanifillah, Syekh menyebutkan au ingkar masamma bihi nafsah, ini sebenarnya untuk menggenapkan saja. Padahal pembicaraan kita sebenarnya berhubungan dengan masalah masalah i'tiqad. Jadi jangan terpatok pada hal ini. Nah, Syekh hanya sekedar menambahkan faedah saja. Wa li anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusamma bihi nafsahu au ingkara ma samma bihi nafsah. Ini untuk menyebutkan kelengkapan. Tapi kalau kita sedang menjelaskan tentang masalah kita, karena kaidah ini berhubungan dengan dengan itsbat, dengan penetapan suatu nama. Ya, maka kita cukup pada masalah penetapan saja. Yaitu bahwasanya dalam menetapkan suatu nama yang itu tidak
ditetapkan oleh Allah ini adalah bentuk apa? Bentuk jinayah, bentuk kurang ajar, bentuk kejahatan, bentuk kezaliman atas hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kita baca kesimpulan kaidah ini. Madmunul qaidah, qala Syekhuna Kamal Al-Adani hafizahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala, budlanu kaunil aqli wahdahu mustaqillan bima'rifati ma yajibu lillahi azza wa jalla min sifati kamali wa nu'uti jamali. Yang pertama, ya, menunjukkan tentang batilnya keadaan akal yang berdiri sendiri untuk mengetahui tentang apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebagusan. Jadi akal kalau berdiri sendiri dalam masalah ini tidak bisa. Nah, wa in kana al-aqlul al-mudha'u binuril wahyi la yakhruju amma tuqarriruhu nususul kitabi wa sunnah. Walaupun akal yang disinari dengan cahaya wahyu tidak akan keluar dari apa-apa yang ditetapkan oleh nas-nas Alkitab dan Sunnah. Cuman kalau akal kemudian dijadikan patokan, ini tidak bisa. Nah, yang kedua, anna ma 'ulima bi sarihil aqli la yutasawwaru an yu'aridahu syar'u al-battah, balil manqulus sahihu la yu'ariduhu ma'qulun sarihun qattu. Bahwasanya apa saja yang diketahui dengan sarihul aql, yang dimaksud dengan sarihul aql yaitu akal yang sehat, yang betul-betul sehat. Nah, apa saja yang diketahui dengan sarihul aql, dengan akal yang sehat, tidaklah tergambarkan bahwasanya hal itu akan bertentangan dengan syariat sama sekali. Dan ini perkara yang harus kita pahami, ikhwanifillah, bahwasanya akal kalau sehat tidak akan bertentangan dengan syariat. Berarti kalau seakan-akan kita menganggap syariat itu tidak sesuai dengan akal, berarti akal kita yang tidak sehat, yang tidak waras. Nah, makanya dikatakan setelahnya, bahkan al-manqulus sahih la yu'ariduhu ma'qulun sharih. Bahwasanya sesuatu yang dinukilkan yang sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah, nas-nas, dalil-dalil dalam syariat ini tidaklah akan bertentangan dengan dengan sesuatu yang masuk akal. Ma'qulun sahih, sesuatu yang bisa masuk ke dalam akal sehat. Semuanya sesuai dengan akal sehat. Syariat kita syariat yang yang sesuai dengan akal sehat. Baik. Perhatikan mereka-mereka yang mengaku cerdik cendekia. Ternyata yang disembah misalnya adalah adalah matahari. Ini tidak sesuai akal sehat. Kan kaum katanya mereka cerdas-cerdas, tapi ternyata kalau matahari terbit, matahari tenggelam, mereka hormat pada matahari. Bodoh. Tidak sehat akalnya berarti. Karena itu bertentangan dengan syariat. Baik, alhamdulillah. Anna man ittakhadha aqlahu fi hadhihi al-masail fala farqa indahu baina wujudir rusuli wa adami wujudihim. Nah, ini konsekuensi juga, Panifillah. Ini kelaziman. Baik, ini kelaziman bahwasanya siapa saja yang menjadikan akalnya pada permasalahan ini sebagai patokan, Panifillah. Dia jadikan akal sebagai patokan dalam masalah ini, maka tidak ada perbedaan di sisinya antara adanya Rasul dan tidak adanya para Rasul. Paham? Berarti ini dalalatul iltizam.
Bisa ditarik konsekuensinya kalau kamu mengaku atau menetapkan bahwasanya boleh seseorang menamai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akalnya sendiri-sendiri, yang penting dianggap baik. Berarti kita katakan konsekuensinya berarti kamu menyamakan diutusnya Rasul dan tidak diutusnya Rasul. Berarti tidak ada fungsinya diutus Rasul. Ini konsekuensi yang batil, menunjukkan kebatilan Kebatilan perkataan atau keyakinan tersebut. Karena memang akal ikhwanifillah harus tunduk kepada dalil. Qala anna kulla syai'in khalafa an-nusus as-sahihata as-sarihata fa huwa syubhatun fasidah. Bahwasanya semua perkara yang menyelisih nas-nas yang sahih dan sharih. Perhatikan ya. Nas-nas yang segala sesuatu yang menyelisih nas yang sahih dan sharih. Dua perkara ini, sahih dan sharih. Maksudnya sahih afanillah, dari si Ka'ab sahan dalil itu dalilnya sahih. Kemudian yang kedua sharih, dari siapa maknanya jelas. Karena terkadang ada dalil yang sahih tapi tidak sharih, dalam artian tidak tegas menunjukkan suatu perkara yang kita inginkan. Kalau ada nas sahih dan sharih pada suatu perkara, maka apa saja yang menyelisihnya berarti itu syubhat. Syubhat yang rusak. Syubhatun fasidah. Qala annahu laisa fil Qur'ani sifatun illa wa qad dalla al-aqlu as-sarih ala itsbatiha lillahi ta'ala. Faqad tawadda'a 'alayha dalilul 'aqli was-sam'i. Fala yumkinu an yu'adida thubutaha dalilun sahih. Bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran satu sifat pun kecuali akal yang sharih, yaitu akal yang sehat tadi telah menunjukkan tentang tetapnya sifat itu bagi Allah. Ini harus kita yakini. Jadi, nantinya tidak ada alasan ya fanifillah. Tatkala datang nas menetapkan satu sifat, ini tidak sesuai akal, harus ditolak. Tidak ada alasan seperti ini. Kenapa? Karena dalam kaidah ini kita sudah memahami bahwasanya tidak ada satupun sifat di dalam Al-Quran yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali akal yang sehat sudah menunjukkannya, menunjukkan tentang kebenarannya. Sebab dalil akal dan sama', yaitu dalil akli dan dalil naqli yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ini telah bersepakat di atas perkara tersebut, sehingga tidak akan mungkin bertentangan tetapnya suatu sifat dengan dalil yang sahih. Poin berikutnya, anna kulla man athbata ma athbatahu ar-rasul wa nafa ma nafahu kana aula bil ma'qulis sahih. Bahwasanya semua orang yang menetapkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dan meniadakan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan, kana aula bil ma'qulis sharih, maka dialah orang yang lebih berhak untuk atau lebih berhak dan lebih sesuai dengan dengan akal sehat, dan dia lebih berhak untuk disifati dengan orang yang berakal sehat. Ini bantahan untuk orang ahli filsafat, orang-orang yang menganggap dirinya cerdas, orang-orang yang menganggap dirinya cendekia dari kalangan ahli kalam, ahli filsafat. Mereka pada hakikatnya akalnya tidak waras. Kalau waras, maka harusnya cukup dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul dan meniadakan apa yang diadakan oleh Rasul. Kenapa? Karena akal yang sehat akan meyakini kalau perkara-perkara yang gaib seperti itu hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Sebagaimana dijelaskan di depan.
Kemudian poin berikutnya, anna masdara dhalalil aqli huwa ittiba'u syaitan. Dan sungguhnya sumber kesesatan akal adalah mengikuti syaitan. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ini jelas. Syaitanlah yang menjadikan mereka apa? Tersesat. Ini kalau diikuti ya akan sesat. Nah, sehingga menimbulkan kerancuan-kerancuan berpikir, dimunculkan syubhat-syubhat dalam benak mereka. Nah, ini kesimpulan dari kaidah yang kelima. Baik. Adapun kaidah yang keenam insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ada urusan keluar. Naktabi bihadza subhanakallah.